Ya, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di ruang ibadah maupun yang menyaksikan secara online ya. Kita sungguh bersyukur ya bisa masuk ke tahun 2022 dengan kondisi yang baik, sehat, mungkin sebagian juga sedang dalam perawatan, tapi kita bersyukur karena kita pasti kalau kita hitung ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sempat punya waktu menjelang akhir tahun, kalau kita menghitung kebaikan Tuhan nggak bakalan bisa kehitung. Haleluya. Nah hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman yang mungkin agak aneh kok langsung dimulai di kitab Wahyu ya. Jadi memang Tuhan banyak bicara menjelang akhir tahun bahwa kita itu waktu sangat cepat. Betul ya, setuju ya. Mendadak kita udah hari kedua. Bentar lagi habis bulan pertama. Nah di dalam kitab Wahyu 22 ayat 11 ya, itu ada sebuah firman, sebuah nubuatan yang sedang dan pasti akan digenapi. Bunyinya demikian, Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Untuk mudah memahami ayat ini saya buat gambar seperti ini. Nah, ada dua aliran ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara yang sempat sekolah minggu, kok zaman saya itu ada lagu ini. Di dalam dunia ya. Ada dua jalan, cuma dua jalan Bapak Ibu ya di dunia ini. Nggak ada jalan ketiga ya. Jalannya itu firman Tuhan tadi katakan hanya dua. Yang satu menuju kepada Allah, yang satu menuju pada iblis ya. Jadi kita mau lihat ayat ini mengatakan demikian. Jadi barang siapa berbuat jahat akan terus berbuat jahat ya. Terus dikatakan lagi barang siapa yang cemar akan terus cemar. Artinya ada sebuah aliran yang akan membawa orang yang semakin hari semakin berbuat jahat, semakin hari semakin cemar. Kita mungkin sudah sampai pusing dengar banyak berita yang serem-serem ya. Kalau dulu ya kita banyak dengar berita ada seorang pria berperilaku seperti wanita. Buat kita rasanya udah, kok kayak gitu ya. Makin kemari bahkan sekarang ada seorang pria, dia bisa menentukan hari ini dia mau jadi wanita, besok jadi pria lagi boleh. Makin aneh, makin kacau. Jadi makin cemar, itu aliran yang ada di sekeliling kita. Terus kemudian di dalam ayat tadi dikatakan bahwa kalau orang yang berbuat benar, itu akan terus berbuat kebenaran. Dan juga orang yang kudus akan terus menguduskan diri. Ternyata ada aliran kedua. Aliran pertama itu makin hancur, mengarah pada iblis, menjadi serupa dengan iblis. Ya, kita bilang, ini orang makin tahun makin serupa kayak setan gitu ya. Kalau Halloween gak perlu pakai topeng gitu ya. Kenapa? Tingkah lakunya makin jahat, makin tahun makin jahat. Artinya dia ada dalam sebuah arus yang membuat hidupnya makin hancur. Tapi kita juga sering kan ketemu orang, ini orang makin ketemu setiap tahun makin serupa malaikat. Dia ini rasanya hidupnya makin adem. Itu artinya dia ada dalam sebuah aliran yang kedua. Nah di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10, Yesus itu sebenarnya sedang bicara tentang dua hal ini. Dia katakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus lagi bicara bahwa ada perbedaan yang sangat jelas kalau mengikut dia atau mengikut iblis. Pencuri itu ada iblis. Mengikut iblis pasti hidupnya akan dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Tapi kalau mengikut Yesus, ayat ini bilang bahwa hidup kita akan punya hidup. Mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara bilang, aduh saya beruntung, saya gak bekerja di antara orang-orang fasik. Kalau saya selama bekerja di antara orang-orang yang gak percaya, itu pasti saya mudah terseret ke arus menuju keserupan dengan iblis. Saya kan kerjanya di antara orang percaya, bos saya aja orang Kristen. Setiap pagi membuka pintu dengan haleluya. Setiap pagi sapaannya bukan selamat pagi tapi shalom gitu ya. Saya itu kerja full time, saya itu full time di gereja sejak tahun 94 ya. Lama sekali ya.
Oh pasti kalau yang namanya staf pengabdi, pekerja gereja, hamba Tuhan, wah sejak ceprot oe, kenalnya cuma Alkitab, kenal lagunya cuma lagu rohani. Sampai sekarang itu pasti arahnya menuju keserupaan Kristus. Siapa bilang? Kita sekarang semua udah tahu ya, banyak penjahat itu bukan adanya di tempat klub-klub, nightclub gitu. Malah banyak penjahat adanya di gedung gereja. Wah, jadi gimana dong? Apakah sebenarnya pekerjaan itu tidak memastikan kita akan mengikut ke arah seperti Kristus? Rasul Paulus, kalau waktu saya diingetin Tuhan, iya ya kalau Rasul Paulus mestinya dia kerinduan hatinya adalah dia itu bisa mencapai visi, menjadikan Asia kecil semua jemaat Tuhan ya, semua pengikut Kristus. Tapi ternyata enggak tuh. Rasul Paulus itu punya kerinduannya apa? Kerinduannya itu adalah dia itu kerinduannya adalah yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan. Jadi ternyata buat Rasul Paulus bukan masalah dia aktivitas rohani yang dia kejar, bukan. Tapi bagaimana dia menjadi serupa Kristus. Bagaimana dia pastikan dia ada dalam aliran yang Allah mau. Tapi gimana ya caranya ya, supaya kita bisa tahu bahwa saya ini selama ini ada di aliran yang kiri atau kanan. Kiri itu adalah ke arah iblis atau menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau saya diingatkan ini, ada dua saluran di dalam sebuah rumah. Yang satu saluran menuju septic tank, tahu ya? Saluran untuk membawa ke tempat kotoran. Yang satu lagi saluran dari air, dari pump itu melalui filter menuju tempat buat air minum. Nah, sama-sama punya arus. Tahu gak bedanya apa? Bedanya apa yang ada di sana, betul kan? Kalau aliran yang menuju septic tank kita tahulah. Itu isinya itu semua kotoran-kotoran, sampah-sampah. Tapi aliran yang menuju tempat wadah untuk minum, itu isinya adalah mineral, segala sesuatu yang berguna buat manusia. Jadi kalau kita mau tahu selama ini di tahun 2021, saya ini ada di aliran mana ya? Apakah selama ini sebenarnya saya ada dalam flow-nya Tuhan? Ataukah malah sebenarnya aku itu ada di flow yang sebaliknya, walaupun setiap hari sibuk dengan urusan rohani. Ikut mesbah koramdeo, aktivitas pelayanan, mission trip kemana-mana, pomsel, pemuritan, bla 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 bla, banyak. Itu nggak menjamin Bapak Ibu Saudara bahwa kita ada aliran yang hijau itu. Caranya gimana? Gampang, lihat aja apa yang bersama dengan kita selama ini. Kalau ternyata yang bersama dengan kita adalah kotoran, kita tahulah, gua ada di dalam saluran menuju septic tank, kan betul ya? Kalau yang ada bersama dengan kita adalah mineral, hal-hal yang baik, kita tahu kita sedang menuju tempat yang berguna, keserupaan dengan Kristus. Nah, ada ayat yang sangat bagus ya, kita mau sama-sama praktek ya, baik yang ibadah di ruangan maupun yang online ya. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 ya saya akan gunakan terjemahan The Passion Translation yang versi Indonesia. Nah, kita akan sama-sama evaluasi diri dalam waktu yang singkat ya. Ayat ini dimulai dengan, nah ini ya. Kita mau pakai tangan kiri ya. Semua punya tangan kiri kecuali yang tidak mempunyai ya, pakai kaki kiri aja ya. Nah, nanti pada saat saya sebut satu demi satu, hal-hal kedagingan apa yang dituliskan dalam Galatia 5 ayat 19-21. Kalau rasanya, gue selama ini lebih banyak sama itu, kita langsung keluarin aja jari kita satu ya. Nggak usah ditunjukin, nggak usah. Ya. Yang penting saudara tahu ya. Nah pertanyaannya, kalau nggak salah kan hal kedagingan yang ada di ayat ini banyak, lebih dari 5. Kalau kita lebih dari 5 gimana? Tenang, pakai aja kaki kiri. Nggak usah dikeluarin kakinya, kita bayangin aja gitu ya. Nah nanti sebaliknya kita juga akan evaluasi diri kita. Ya, itu yang kanan. Kita kiri dulu mulai. Saya mulai dengan hal-hal sampah. Apakah kita selama ini
banyak hidup dengan hal sampah ini. Yang pertama adalah hubungan seks yang tidak bermoral. Ya, hubungan seks yang bermoral itulah hubungan seks dalam pernikahan yang wajar. Di luar itu ada yang tidak bermoral. Apakah itu yang selamanya hidup bersama dengan kita, yang ada dalam pikiran kita? Kalau ya, berarti itu bagian kita. Satu, pikiran kotor. Lebih banyak pikiran bersih, apa kotor? Selama liburan, all new, pandemi. Pornografi. Apakah lebih banyak ketertarikan kita dengan kalau buka website, medsos, lebih tertarik pada yang pornografi atau yang bukan? Mengejar hal-hal selain Allah. Apakah kita lebih sibuk untuk mencari tempat makan baru dari mencari apa yang Tuhan mau buat hidup kita? Memanipulasi orang lain. Memanipulasi orang lain ini adalah kita memaksakan kehendak kita dan kita buat orang lain juga harus mengiyakan dan melakukan maunya kita. Kalau kita seperti itu, berarti kita ada bersamanya. Kebencian kepada orang-orang yang menghalangi jalanmu. Kesel kalau ada orang yang gak setuju dengan pendapat kita. Kita post di medsos bukannya like tapi dislike. Ya, di komennya itu negatif. Kita kesel sama orang-orang seperti ini. Kalau kita tahun 2021 banyak urusan dengan ini, berarti kita bersama dengan dia. Perselisihan yang tidak mendasar, artinya gak ada alasan apa-apa, ribut. Dendam ketika orang lain beruntung. Melihat saudara kita diberkati, bukannya kita senang tapi kesel. Bisnis orang lain diberkati, kita malah jadi sepi. Kita bukannya senang dia diberkati, kita jadi kesel. Cepat marah, kita lebih cepat marah, mudah bertengkar, hanya memikirkan diri sendiri, hanya mau menerima pendapat sendiri, iri hati kepada orang yang diberkati. Pembunuhan, wah kalau ini mungkin enggak, tapi jangan lupa khotbah sebelumnya, benci itu sama dengan membunuh. Kecanduan yang tidak terkendali. Kalau kita udah mau, semua mesti ngikut. Pesta-pesta liar, ini barusan all new. Dan semua perilaku yang semacamnya. Nah ya, itu tangan kiri, sekarang kita tangan kanan. Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan demikian. Tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu adalah kasih ilahi dalam berbagai ekspresi. Kasih ini dinyatakan melalui, nah inilah yang menyertai kita kalau kita ke arah alirannya menuju seperti Kristus. Ada kasih, dan kasih itu akan merekspresikan, pertama sukacita meluap. Apakah kita lebih mudah bersukacita di 2021 daripada kesel? Damai sejahtera yang menaklukkan apa? Menaklukkan ketakutan, menaklukkan kekhawatiran. Apakah itu yang selama ini ada di hati kita? Kesabaran yang terus menerus bisa panjang, long suffering ya. Kebaikan hati yang ditampilkan, bukan kebaikan hati di hati, tapi kita tunjukkan sampai orang lain merasakan. Kehidupan yang penuh kebajikan, yang berhikmat, enggak ceroboh. Iman yang berkemenangan. Apakah kita lebih banyak takut karena muncul Omikron? Atau yang lain, ada orang Omikron lepas di Wisma, kita langsung parno. Apakah kita seperti itu atau kita tetap percaya Allah menjaga kita? Kelembutan hati, apakah kita lembut saat Tuhan tegur lewat saat teduh, lewat teman kita, teman kompak? Apakah kita punya kekuatan roh? Artinya kita nggak mudah hanyut dengan emosi dan kedagingan kita. Nah, sekarang cek. Kita itu lebih banyak yang mana? Selama ini tahun 2021 lebih banyak yang di kiri apa di kanan? Kalau kita lebih banyak di kiri berarti kita sadar kita harus balik arah. Kalau kita ternyata lebih banyak di kanan, pertahankan. Karena semua ini sedang menuju pada akhirnya. Kita mau lihat apa sih yang membuat orang jadi ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri yang menuju pada keserupaan iblis atau semakin hancur hidupnya. Dia itu mengikuti keinginan daging. Seperti Matius 26:41 ya. Pikiran manusia itu memang kita itu lahir dalam dosa. Jadi pikiran kita itu yang
seringkali membuat kita itu jatuh. Nah, kita sekarang mau lihat. Di dalam Roma 12 ayat 2 juga menegaskan, oleh karena itu kita harus diperbarui kan? Kenapa harus diperbarui? Karena pikiran kita penuh dengan dosa. Itu yang membuat kita semakin jauh dari Kristus. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana supaya kita tetap ada dalam aliran menuju keserupaan Kristus. His flow. Jadi yang pertama di Kisah Rasul 24 ayat 16, ya, para Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi hati, ya. Beda ya. Kalau yang tadi membawa kita bolak-balik berdosa itu kalau pakai ini. Tapi kalau kita semakin benar di hadapan Tuhan pakai ini, mulainya, startnya. Nah, kemudian di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 menegaskan lagi bahwa sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita sejak kita terima Yesus. Itu akan membawa kita terus ada di dalam aliran Allah. Nah, pertanyaannya apakah kita harus menjalani hidup tanpa pakai otak, tapi hati aja kan gitu ya. Karena kan katanya otak itu kita masih seringkali berpikir yang gak benar. Tapi Kisah Rasul 24 ayat 16 tadi katakan demikian. Paulus bilang, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Berarti ada sebuah usaha yang harus dilakukan oleh kita orang percaya. Keselamatan adalah kasih karunia, gratis dari Allah. Tapi hidup benar, ada bagian kita. Dan bagian kita inilah yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi pembaruan budi itulah yang harus terjadi. Senantiasa. Supaya pikiran kita yang tadinya ngarahnya ke kiri, balik ke kanan. Yang tadi warna merah ikut berubah jadi hijau, serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, Habakuk 2 ayat 1, itu menegaskan sebuah prinsip yang sangat penting kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan demikian, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Jadi Habakuk ini menegaskan ada satu hal yang diperlukan oleh Nabi Habakuk melakukan ini. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Yang diperlukan apa? Waktu. Untuk bisa lakukan Habakuk 2 ayat 1, Nabi Habakuk butuh waktu. Untuk apa? Dia butuh waktu untuk berdiri sendiri di tempat pengintaian. Dan dia butuh waktu untuk berdiri tegak, artinya konsen. Enggak lagi saat teduh pikiran kemana-mana, enggak, betul-betul. Bukan cuma secara fisik kita berhadapan dengan Alkitab, tapi juga hati dan jiwa kita. Sampai kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Jadi perlu waktu. Nah, ini sebenarnya kita udah tahu bahwa di dalam saat teduh Tuhan berikan prinsip yang sangat luar biasa kepada para penatua KID, sampaikan tentang 4M. Membaca di hadirat Kristus. Membaca ini bukan lagi seperti membaca berita. Membaca berita sekilas, bukan. Membaca ini seperti kita sedang membaca sebuah novel yang kita tahu itu bestseller. Tahu, pernah kan ya kita membaca sebuah artikel buku yang sudah dipromosikan yang kita tahu itu bagus dan kita beli dengan mahal. Saya percaya untuk bacanya kita sediakan waktu terbaik. Dan bacanya kita melibatkan perasaan kita. Sampai kita seperti ada di tempat di mana tulisan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang senang membaca novel fiksi, pasti kita itu baru lebih
Ada yang bilang katanya lebih enak baca bukunya daripada nonton. Kenapa? Kalau baca buku imajinasinya kita bisa bebas. Kalau nonton film udah dipatok. Kenapa? Karena pada saat baca buku kita masuk ke alam imajinasi si penulis. Kalau kita baca Alkitab, imajinasi kita masuk kepada imajinasi si penulis. Siapa penulis Alkitab? Roh Kudus. Berarti saat itulah kita sedang berjumpa dengan logos jadi rema. Nah, kalau kita sudah membaca, kita imajinasi kita hanyut pada ayat firman Tuhan. Disitulah saatnya kita merenungkan firman Kristus. Maksudnya apa? Kita mendialogkan hidup kita, masalah kita dengan rema yang kita dapat. Dengan ayat yang toeng yang kita dapat itu. Itulah saatnya kita berdialog. Kita berdialog dengan Tuhan sampai kita tahu, yes, gue harus lakukan ini. Artinya itu jadi iman. Itulah yang dikatakan bahwa iman timbul karena pendengaran, pendengaran karena firman Kristus. Enggak semua firman bisa jadi iman, Bapak Ibu Saudara. Hanya firman rema yang toeng itu yang bisa jadi iman. Pada saat kita dapatkan iman, baru kita bisa melakukan firman Kristus. Dan kita bagikan firman Kristus. Iman yang kita dapat. Kapan kita lakukan ini? Setiap hari. Setiap hari kita menangkap alirannya. Kalau kita lakukan ini setiap hari, disiplin rohani ini. Saya jamin Bapak Ibu Saudara, kita semakin kenal suara dia. Suara Roh Kudus. Kita semakin tahu, kita semakin terus mengarah kepada aliran yang Tuhan mau. Dan sampai akhirnya kita sedang serupa Kristus. Gak masalah apapun yang akan terjadi, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu gak akan mengganggu. Selama itu semua kita tahu itu benar di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya mungkin gak semua mudah untuk mempraktikkan ini. Jadi kami dari unit renungan harian di Departemen Pengajaran Abalov KTC JGC, kita akan ada sebuah pelatihan. Bapak Ibu Saudara, kalau yang mau ikut bisa langsung register, ada linknya. Kita ada pelatihan secara onsite, akan diadakan nanti setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Kita mulai dari tanggal 15, tapi kita juga akan bikin nanti yang secara online. Jadi silakan free bisa daftar. Nah, satu hal yang terakhir yang saya mau bagikan adalah ini. Perjamuan kudus. Tuhan itu sangat luar biasa, sangat baik. Dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23-25 begitu demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kenapa kita seringkali diminta untuk kita mengingat akan pengorbanan Yesus lewat perjamuan kudus. Karena hati manusia gak akan pernah bisa mengikuti aliran Roh Kudus. Manusia tidak pernah bisa menjadi seperti Kristus. Karena semua manusia lahir dalam dosa. Jadi hanya karena Yesus mati di kayu salib. Dan dia berikan tubuhnya dan kita makan dalam perjamuan. Membuat kita itu ingat bahwa yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus. Kristus adalah manusia, iya dia manusia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya dia. Dan hanya dia yang sanggup mempersembahkan hidupnya sebagai korban kudus di hadapan Allah.
mendamaikan dosa semua manusia, termasuk dosa kita. Dan karena pengorbanan Yesus itulah, kita bisa ada dalam alirannya Allah. Saya mau bersaksi, minggu lalu kami keluarga ke Bandung, ya, sekitar 6 hari, menikmati pemandangan di sana, ya. Saya bawa mobil, ya, kami bertiga. Pulang dari Bandung, malamnya istri saya sakit. Saya juga meriang. Istri saya kedinginan, otak langsung kenapa? COVID loh. Ya kan? Habis jalan-jalan, COVID loh. Wah, tahu gak Bapak Ibu Saudara, malam itu, saya tahu ini malam ini saya sedang diusahakan dibikin panik. Ya. Kenapa tengah malam istri saya kedinginan? Waduh, udah banyak kan dengar berita-berita kan gejala orang COVID kan. Apalagi Omikron itu, serem cepat sekali kan. Langsung benar sekilas, jangan-jangan besok udah langsung ke rumah sakit kan gitu. Banyak pikiran. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kasih yang ekspresi salah satu adalah damai sejahtera yang menaklukkan. Itu yang muncul. Saya nggak panik. Walaupun melihat istri saya kedinginan gitu ya. Anak saya udah waduh. Tapi saya bisa nggak panik. Ada damai sejahtera yang menaklukkan. Dan akhirnya saya tahu saya harus ngapain. Sudah tenang, saya ambil Lianhua ya, ada stok ya. Udah yang penting minum ya. Tidur ya. Saya juga minum, anak saya juga minum ya. Karena anak saya sehari 2 hari sebelumnya juga dia lagi badannya nggak enak ya. Otak saya mikir, ini jangan-jangan dia lebih kebal jadi virusnya pindah sini. Kan gitulah. Tapi akhirnya saya putuskan kita minum dan kami bisa tidur dengan tenang. Walaupun istri saya mungkin gak bisa tidur ya, karena dia kedinginan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, 2 hari kemudian kita swab antigen ya, negatif. Dan sampai hari ini, sudah seminggu, sudah semakin pulih. Nah, saya lagi mau bicara di malam itu Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan pernah punya waktu momen. Itu menentukan kita ikut alirannya Allah atau iblis. Tahu gak apa yang membuat kita itu punya iman untuk bisa milih yang benar? Pengenalan kita akan Allah. Saya percaya kita gak akan bisa mengenal seseorang kalau kita gak pernah mau invest waktu. Kita gak akan pernah bisa kenal satu pribadi kalau kita gak mau invest waktu. Secara rutin. Kegiatan rohani bagus. Tapi itu nggak akan pernah bisa mengalahkan waktu pribadi kita dengan Allah. Ayat firman Tuhan kita pernah dengar. Yesus bilang, di akhir zaman banyak orang bilang, Tuhan, Tuhan saya menyembuhkan orang sakit, saya membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Saya nggak kenal kamu. Ingat, kegiatan rohani, persembahan besar, nggak bisa menggantikan waktu pribadi kita dengan Allah. Sudahkah kita mengenal Dia? Sudahkah kita punya waktu rutin? Sudahkah kita menghargai pengorbanan Yesus? Inilah yang membuat kita bisa ada dalam aliran Allah. Nanti kita makan perjamuan ini, juga termasuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Coba renungkan baik-baik. Betapa berharganya pengorbanan Yesus. Yang membuat kita sanggup ada dalam aliran Allah. Mereka yang tidak memiliki Yesus gak akan pernah bisa. Mereka akan semakin cemar dan semakin terus berbuat jahat. Tapi kita, karena ada Kristus, inilah yang membuat kita bisa masuk dalam aliran Allah. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau tantang Bapak Ibu Saudara, baik yang di ruang ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing. Kalau engkau mau ambil keputusan di ibadah pertama di awal tahun ini, untuk engkau mau ambil komitmen, Tuhan, aku
tidak mau lagi berada di dalam aliran yang menjauhi Engkau. Aku tidak mau lagi ada dalam flow yang dibuat oleh iblis. Aku mau berhenti, berbalik, dan mengikuti aliran-Mu. Bapak Ibu Saudara, Allah gak pernah cari orang yang mampu melakukannya. Tapi Allah hanya mencari orang yang mau melakukannya. Firman Tuhan katakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Bukan orang yang mampu, orang yang bersungguh hati. Dan Tuhan akan curahkan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau rindu untuk di awal tahun ini, kau mau mulai hari-harimu untuk ada di dalam alirannya Allah. Untuk kau berikan waktu yang terbaik bersama Tuhanmu. Taruh tangan kanan di dadamu. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ambil komitmen secara pribadi. Bapak, engkau lihat Tuhan, kerinduan kehausan hati anak-anak-Mu. Baik yang ada di ruang ibadah ini maupun ada di rumah masing-masing yang menonton tayangan ini. Nyatakan Tuhan kesetiaan-Mu. Nyatakan Tuhan firman-Mu yang mengatakan jika kami meminta roti, Engkau gak pernah berikan batu. Jika kami meminta ikan, Engkau gak pernah memberikan ular. Kalau kami mengetuk pintu, Engkau buka. Tuhan, ku berdoa Tuhan, bahwa setiap pribadi mengalami Engkau secara pribadi. Sehingga mereka boleh semakin mengenal Allah. Kaki mereka boleh kuat di dalam aliran-Mu Tuhan. Menuju pada keserupaan Kristus. Mereka semakin kudus. Dan terus berbuat kebenaran. Bapa, berbicara Tuhan buat setiap hati anak-anak-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita pegang roti di tangan kanan kita. Biar kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Itu tidak binasa di dalam aliran yang dibuat oleh iblis. Tapi kita bisa menjadi selamat bahkan serupa dengan Kristus. Yesus disalibkan sebagai bukti kasih dan kesetiaan Allah. Mari kita mau makan bersama-sama roti ini. Dan tubuh Kristus ini dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian, darah dicurahkan oleh Yesus sebagai metrai. Bahwa apa yang dijanjikan itu ya dan amin. Itu pasti terjadi. Darah adalah metrai. Dan metrai itu diberikan pada kita setiap pribadi. Mari kita bersyukur buat kasih Allah yang begitu besar. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, Engkau yang
mujizat-Mu di hidupku. Sebentar kita nyanyikan lagi ref ini dan perhatikan baik-baik kata-katanya Bapak Ibu Saudara. Karena salib Yesus aku hidup. Karena salib Yesus aku bisa menang terhadap kedagingan. Aku bisa menang atas setiap godaan. Dan Engkau berkuasa sanggup lakukan mujizat. Saya yang adalah pendosa, Allah sanggup bikin mujizat menjadi orang yang benar. Saya yang terikat oleh kenajisan, Tuhan sanggup bikin mujizat. Kita nyanyikan ref ini sebagai perkataan iman kita. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan yang sudah Engkau berikan pada kami. Biar waktu sejenak, silakan Bapak Ibu Saudara ucapkan rasa terima kasih dari hatimu kepada Dia. Baik engkau yang ada di ruangan maupun engkau yang menyaksikan di rumah kalian masing-masing. Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di ruang ibadah, engkau yang sudah menyiapkan persembahan dari rumah. Mari kita pegang amplop persembahan yang sudah kita persiapkan. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang engkau ingin melakukan secara transfer, doakan jumlah yang sedang kau berikan. Bapak kami bersyukur Tuhan, buat setiap rupiah yang kau berikan pada kami. Kami tahu ini cukup buat kami, karena itu janji-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan Tuhan sebagai rasa syukur kami. Berkati setiap rupiah ini Tuhan, sehingga boleh memberkati setiap pekerjaan yang Kau percayakan di jemaat di mana kami berada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memulai tahun ini dengan komitmen yang baru. Bahwa kita tidak akan pernah mau lagi berada di jalan yang salah. Senantiasa kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah kita memiliki waktu intim rutin setiap hari. Supaya akhirnya Roh Kudus terus-menerus memperbarui kita, akal budi kita. Sehingga serupa dengan Kristus. Biarlah kita menjalani hari-hari ini dalam kasih karunia Allah. Cinta kasih Tuhan Yesus dan pengampunan dari Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja